إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatu iman rahimani rahimakumullah, jemaah Masjid Al-Ihsan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi kita Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah summa alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang sangat cerah ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan, kesehatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita, Allah jaga, Allah bimbing, Allah bersamai kita sampai akhir hayat hidup kita nanti. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung dan mulia, qudwah hasanah kita, yakni Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimani rahimakumullah. Al-Fakir sebagai khatib berwasiat wabil khusus kepada diri Al-Fakir sendiri, umumnya bagi jemaah sekalian, mari kita bersama-sama tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan yang paling agung dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan nilai ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga takwa adalah sebaik-baik bekal ketika kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama jaga hati kita untuk senantiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi kondisi apapun, dalam situasi apapun kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimani rahimakumullah, teringat salah satu ungkapan dari Imam Al-Ghazali bahwa kondisi hati manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada qalbun mayyit, hati yang mati. Ketika ada pengajian, ketika ada santapan rohani, ketika ada hal-hal yang mengundang dirinya untuk datang ke majelis ilmu, dia enggan untuk datang ke majelis tersebut. Kemudian yang kedua adalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang selamat. Kemudian ketiga adalah hati yang sakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang cerah ini, di hari yang mulia ini, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah dengan ketakwaan. Ikhwatu iman rahimani rahimakumullah, izinkan Al-Fakir sebagai khatib menyampaikan tema dunia tempat wisata sementara. Berbicara tentang dunia itu adalah tidak kekal.
tidak akan abadi. Ketika kita bahagia di dalamnya, itu tidak akan pernah kekal dan tidak akan abadi. Suatu saat pasti akan ada akhirnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi kalian. Adapun istilah di dalam Al-Quran, dunia itu terbagi menjadi 5 bagian. Dunia dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama adalah mata'ul ghurur, bahwasannya dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Ibaratkan fata morgana, kehidupan menipu. Sepertinya kehidupan dunia itu akan kekal, padahal dunia itu bukan tempat kita tinggal yang sesungguhnya. Dunia itu tempat kita meninggal dan akan kita tinggalkan bersama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Bahwasanya setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, dimanapun dan dimanapun. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika kita berbicara tentang kematian, ini tidak harus tua dan sakit. Dimanapun dan kapanpun syakaratul maut itu pasti dan bakal menjemput kita, menjumpai kita. Tidak peduli pangkatnya raja, rakyat, pejabat dan sebagainya. Ketika datang syakaratul maut kepadanya, maka niscaya dia tidak akan bisa memundurkan sedetik saja. Itulah yang pertama adalah mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ad-dunya mata'un qalil, yaitu kesenangan yang sedikit. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa kenikmatan itu 100%. Yang 1%-nya itu Allah turunkan di dunia. Kemudian yang 99%-nya lagi Allah turunkan nanti di akhirat. Dapat kita bayangkan bersama, yang 1% saja itu sudah banyak sekali seseorang yang terlena di dalamnya. Banyak orang yang berani meninggalkan sholat, berani berzina, berani menghilangkan nyawa seseorang. Naudzubillah min dzalik. Padahal itu kenikmatan yang 1%. Dan yang 1% itu dirasakan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya orang mukmin, orang kafir sekalian pun itu merasakan nikmat yang 1% tersebut. Dapat kita bayangkan, yang 1% saja sudah banyak seseorang yang terlena. Apalagi yang 99% lagi nanti akan dirasakan ketika di hari akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ad-dunya mata'ul qalil adalah kesenangan yang sedikit. Ketika kita menemukan salah satu kebahagiaan, tidak akan langgeng, tidak akan abadi, pasti ada endingnya. Ikhwatu iman, mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Semua itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah dunia dalam perspektif Al-Quran. Yang ketiga adalah ad-dunya darul fana, tempat yang rusak, seperti halnya fisik kita. Mungkin yang pernah muda, katakanlah usianya hari ini 50 tahun,
Mungkin 30 tahun yang lalu fisik kita masih kuat, fisik kita masih sehat, fisik kita masih luar biasa segar. Tetapi saat ini itu menandakan bahwa dunia itu adalah darul fana, tempat yang rusak, tidak akan kekal dan tidak akan abadi. Seperti hanya fisik kita, kemudian tempat tinggal kita juga sama. Kemudian aset kita pun tidak akan selamanya naik, itu pasti akan mengalami keturunan. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah ad-dunya darul ibtila, yaitu tempat ujian. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, minal khauf wal ju', kemudian dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Di antara kita pasti ada yang sedang diuji atau mungkin pernah diuji, atau hari ini sedang menjalani ujian tersebut. Istri yang solehah kadang diuji dengan suaminya yang nakal. Kemudian ada suaminya yang soleh, istrinya yang solehah diuji dengan anak dan sebagainya. Karena itulah dunia itu adalah tempat ujian. Kemudian yang kelima adalah dunia darul amal. Dunia ini adalah tempatnya amal. Ketika kita bangun di sepertiga malam, memang itu terasa melelahkan. Tetapi mau tidak mau, dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Suatu ketika nanti ketika kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan memanen hasil tanaman kita yang kita tanam selama hidup di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, membersamai kita, istiqomahkan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allah Ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu iman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa ketika anak Adam meninggal maka terputuslah seluruh amalannya illa min thalas, kecuali 3 hal yang tidak akan pernah putus. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah awwaladun shalihun yad'ulah, doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayah dan bunda kita. Di satu sisi kita punya anak cucu, tetapi di sisi lain kita pun derajat kita pun sebagai anak. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, kadang perginya ayah kita dari rumah untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukan untuk kita anaknya. Ikhwatu iman, lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, tidak pernah
dihiraukannya rasa sakit yang menderu. Apalagi saat kita dikandungnya 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh bunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami minta ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon ya Allah, panjangkan umur taat mereka ya Allah, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini ya Allah, karena mereka sudah susah mengasuh kami dan membesarkan kami ya Allah. Jangan biarkan kami membuat hati mereka terluka, bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, untuk mereka ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jangan siksa ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya ya Allah. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di alam kuburnya ya Allah. Kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Allah. Tapi jika nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi ya Allah. Rindu ya Allah, rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami ya Allah. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka ya Rabb. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya ya Allah. Ya Rabbana, selamatkanlah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar bifadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.